Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan ummahat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah bahwasanya dalam kesempatan hari ini kita akhirnya bertemu dan merasakan manisnya perjumpaan. Jadi tidak ada tempat bagi kita untuk bersyukur kecuali adalah kepada Allah semata, karena Allah mempertemukan kita kembali dalam satu urusan yang baik. Kita dipertemukan bukan karena dosa dan kita dipertemukan bukan karena kemaksiatan, tetapi kita betul-betul bersyukur hari ini kita bertemu di taman surga untuk mengais setiap keberkahan ketika kita merenungi setiap perintah yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Imam Qurtubi membuatkan subjudul dalam pembahasan kita pada kesempatan halaman yang kita kaji. Pada halaman ke-47 Imam Qurtubi menyampaikan ucapan selamat tinggal dan rasa pedih. Maka ada pun riwayat dari Abu Hadbah Ibrahim bin Hadbah, dia berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya semua manusia itu akan mengalami kesusahan, kematian, dan sakaratul maut. Dan sesungguhnya sendi-sendi tulangnya masing-masing mengucapkan salam perpisahan kepada yang lainnya sembari berkata, Salamun alaikum. Sesungguhnya semoga kamu sejahtera. Kamu berpisah dariku dan aku akan berpisah darimu sampai hari kiamat. Hadis ini merupakan sebuah hadis walaupun dikatakan oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif, karena sesungguhnya di dalam ini ada beberapa ulama yang mendhaifkan dan melemahkan hadis ini. Salah satunya adalah Ibnul Iraq di dalam kitabnya Tanzihus Syariah. Tetapi walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif, tetapi tidak bertentangan dari apa yang menjadi tema yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Jadi hadis dhaif itu boleh kita amalkan, boleh, selama dalam kondisi dhaifnya tidak terlalu berat. Yang kedua, kita tidak boleh meyakini ketika mengamalkan hadis itu bahwasanya itu adalah amal ibadah. Dan yang ketiga, selama itu tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lebih kuat. Maka hadis ini hanya menyampaikan tentang satu kondisi, sesungguhnya salam perpisahan itu disampaikan oleh sendi-sendi tulang-tulang. Jadi ketika telah datang ajal bagi kehidupan manusia, maka sendi tulang itu mengucapkan perpisahan antara satu dengan yang lainnya, sembari mereka berkata, Salamun alaikum, kesejahteraan bagi kalian, dan kita akan berpisah sampai nanti hari kiamat kita akan dipertemukan kembali. Disinilah Nabi, disinilah syariat ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya di antara bentuk kesakitan yang paling berat bukanlah ketika kita didiagnosa dengan penyakit yang tidak pernah kita sangka, tetapi sesungguhnya kesakitan yang paling berat tepat dirasakan manusia ketika akan dicabut ruh dari jasadnya. Makanya kemarin saya mengulang-ulang sebuah keterangan, kenapa ya orang ketika sakaratul maut sampai mereka tidak mampu mengucapkan aduh, padahal ketika mereka dalam keadaan sehat, ketika tangannya kena pisau dapur, maka dia akan berkata aduh. Ketika kakinya tertendang oleh kaki temannya, maka dia mengatakan aduh. Tapi kenapa manusia ketika sakaratul maut kemudian tampaknya diam, hanya tatapan matanya yang merasakan berat, tapi tidak mengatakan aduh? Kalau kita mengikuti logika, kita akan berkata mungkin karena tidak ada rasa sakit makanya tidak mengatakan aduh. Itu logika kita, realita pikiran kita. Tapi kita mendapati di dalam keterangan yang sahih, kenapa orang-orang yang sakaratul maut itu tidak mampu mengucapkan kata aduh sekalipun, padahal aduh itu kan hal yang paling mudah. Karena saking beratnya kematian itu akan dirasakan, saking bertumpuk-tumpuknya rasa sakit yang dia rasakan, saking bertumpuk-tumpuknya itu sampai kemudian mengatakan aduh saja tidak mampu. Dan itulah rasa berat yang pasti kita rasakan. Mungkin sama ya, ibu-ibu dan saya mungkin pernah punya riwayat sakit yang paling berat yang pernah kita rasakan, di mana kita merasa seakan-akan hidup kita tidak ada nikmatnya ketika sedang merasakan sakit menjalar ke seluruh tubuh kita. Contoh, di antara sakit yang saya rasakan berat adalah ketika saya punya kencing batu.
itu bagaimana rasa tidur itu menjadi tidak nyaman, gerak dikit tidak nyaman, makan muntah, minum muntah, semuanya tidak nyaman ya. Jadi kemudian ternyata ada batu itu, padahal itu cuma batu kecil. Setelah di USG ternyata batunya juga tidak besar, batu kecil saja, tapi ternyata menyebabkan proses makan tidak bisa dilakukan, minum jadi muntah, gerak ketika tidur pun sakit, kencing, panas. Tapi ternyata kemudian ibu-ibu pun saya yakin juga punya riwayat-riwayat yang sakit-sakit itu. Maka sesungguhnya ketika kita mencoba untuk memahami bagaimana prosesnya nanti ketika seseorang itu meninggal dunia, maka sesungguhnya sakitnya itu jauh berlipat ganda dari apa yang pernah kita rasakan dalam puncak rasa sakit yang pernah kita dapatkan ketika belum sakaratul maut. Kenapa Ustaz? Ya saking beratnya itu. Makanya sampai kita mendapati bagaimana Rasulullah sendiri saja sampai kemudian berkeringat, dan sampai Nabi saja meminta supaya diringankan sakaratul mautnya. Padahal Nabi, siapa orang yang tidak pernah mengeluh dari kehidupan manusia? Orang yang tidak pernah mengeluh dari kehidupan manusia yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tahukah kita, apapun yang diberikan oleh Allah itu selalu disyukuri oleh Nabi. Tapi tahukah kita, Nabi meminta supaya diringankan sakaratul maut, sampai Nabi mengatakan Allahumma hawin alaina sakaratul maut. Kenapa sampai Nabi meminta ketika waktu sehat supaya diringankan sakaratul maut? Saking beratnya rasa itu diketahui oleh Nabi, sampai Nabi mempersiapkan dengan doa supaya diringankan sakaratul maut yang nanti beliau rasakan ketika beliau meninggal dunia. Padahal beliau siapa? Rasul. Orang yang kemudian harusnya menjadi orang yang paling gampang ketika mati adalah Nabi. Tapi ternyata Rasulullah tahu beratnya sakaratul maut, sampai Nabi berlindung dari rasa sakitnya, berdoa untuk diringankan rasa sakit yang beliau dapatkan. Maka mari kita kemudian membaca bagaimana Al-Muhaisibi menyebutkan dalam kitabnya Ar-Ri'ayah ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ibrahim alaihissalam di dalam satu riwayat, maka kemudian Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim. Cuma ini riwayatnya sebenarnya tidak bisa kita pakai, Ibu. Coba Ibu kasih keterangan itu, langsung ditulis keterangannya. Hadisnya itu hadis maudhu. Hadis maudhu itu apa? Hadis palsu ya. Jadi tulisin hadis maudhu. Apa bedanya dhaif dengan maudhu? Beda. Kalau dhaif itu lemah, masih bisa kita pakai dalam beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau hadisnya maudhu, hadis maudhu itu apa? Hadis yang mana sifatnya palsu dan itu tidak bisa dijadikan hujah sama sekali. Mana hadis maudhu'nya Ustaz? Dari perkataan begitu pula Muhaisibi menyebutkan dalam riwayat dalam kitabnya Ar-Ri'ayah. Sudah? Sampai kemudian tulisan Allah berfirman, padahal sungguh kami benar-benar telah meringankan untukmu. Nah itu di situ dikasih keterangan supaya nanti kalau baca lagi, mengulang lagi di rumah, Ibu tidak usah banyak memperhatikan kalau di situ hadisnya maudhu, supaya kemudian tidak banyak terbuang waktu, karena masih banyak hadis sahih yang perlu kita kaji daripada hadis yang maudhu. Maka kemudian diriwayatkan pula ketika Nabi Musa alaihissalam ruhnya dipanggil pulang kepada Allah, maka dia bertanya, bagaimana rasanya wahai Musa ketika kamu itu mati? Maka kemudian Musa menjawab, ya Allah, saya rasakan diriku seperti seekor burung kecil yang digoreng hidup-hidup di wajan. Tidak mati, maka akhirnya bisa tenang, tapi juga tidak pula selamat, maka akhirnya bisa terbang. Disitulah kita mendapati inilah perkataan yang disampaikan oleh para nabi ketika mereka diriwayatkan dalam riwayat-riwayat itu menggambarkan tentang kematian. Lah kita harus paham dulu Ibu, riwayat-riwayat yang mana riwayat itu disandarkan kepada para nabi atau disandarkan kepada peristiwa sebelum Rasulullah datang itu disebut dengan riwayat Israiliyat. Riwayat yang disandarkan peristiwanya sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya Israiliyat. Sikap Ahlussunnah ketika menyikapi riwayat-riwayat yang bersifat Israiliyat itu apa? Tidak boleh mendustakan dan tidak boleh membenarkan secara langsung. Jadi kalau kita mendapati satu riwayat yang apabila riwayat itu merupakan riwayat Israiliyat, maka pahami
riwayat Israiliyat itu tidak mampu dibenarkan secara langsung dan tidak bisa langsung didustakan. Sikapnya namanya sikap tawakuf. Tawakuf itu apa? Tawakuf itu melihat dulu bagaimana perkataan para ulama tentang riwayat tersebut. Nah, ini saya sampaikan dulu karena di sini nanti dalam 2 halaman 3 halaman ke depan ini banyak sekali Israiliyat dan banyak sekali hadis-hadis dhaifnya. Makanya kita beruntung apabila mendapatkan satu kitab sudah ditahqiq. Ditahqiq kita apa? Salah satunya akan dijelaskan kedudukan hadis supaya tidak gampang kita langsung menelan mentah-mentah apa yang ditulis di dalam buku tersebut. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz emang dulu Imam Qurtubi tidak tahu tuh kalau itu hadis dhaif. Ya namanya ulama tidak ada yang sempurna, ya tetap mungkin ada 1 kelewatan, 2 kelewatan itu wajar. Karena tidak ada yang maksum, karena yang maksum hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemaksuman telah pergi bersama dengan perginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak menjadikan buku ini kemudian akhirnya menjadi buku yang penuh dengan aib ketika ada hadis dhaif. Enggak, hadis dhaifnya tinggalkan. Kita akan mengambil keterangan-keterangan ketika bersama dengan hadis-hadis yang sahih. Itulah sikap yang benar. Karena ibu, tidak ada ulama yang mereka selamat dari kekurangan, tidak ada ulama. Ibu tahu Imam Ibnu Hajar itu terpeleset di dalam masalah apa? Asma wa sifat. Asma wa sifatnya yang diyakini oleh Imam Ibnu Hajar tidak sama dengan sifat asma wa sifat di dalam akidah Ahlussunnah. Apakah kemudian kita bakar kitabnya Imam Ibnu Hajar Fathul Bari? Enggak lah. Dalam masalah asma wa sifat kita tidak mengambil, tetapi masalah-masalah lainnya kita mengambil. Itulah sikap yang benar, itu kayak gitu. Di sini kita akhirnya belajar apa? Menyikapi seseorang. Kalau kita melihat seseorang, dia berdiri di atas manhaj Nabi dan para sahabat. Kemudian dia menggunakan hadis sahih. Kemudian dia berpegang kepada penafsiran para sahabat. Kalaupun dia sudah memegang 3 ini, kalaupun terjadi sesuatu kekurangan, ada pendapatnya yang kurang benar, pendapat yang kurang benar tinggalkan. Tapi pendapat yang lainnya ketika sesuai dengan kitabullah ambil. Itulah yang terbaik. Dan itulah salah satu cara supaya menjaga persaudaraan itu tetap baik di antara orang yang beriman. Nah, saya akan ambilkan contoh kan, mungkin saya sudah sampaikan. Contoh nih, mungkin saya tidak sependapat dengan Ustadz Arifin Ilham dalam masalah apa? Dalam masalah zikir berjamaahnya. Ketika kita mendapati bahwasanya beliau ketika berzikirnya berjamaah, bukan berarti saya mendiamkan umat. Saya sampaikan kalau ditanya, Ustadz berzikir itu gimana yang sunnah? Yaitu adalah berzikir yang sunnah yang saya yakini, berzikirnya sendiri-sendiri dan tidak perlu berjamaah. Tapi bukan berarti kemudian kita mengeluarkan Ustadz Arifin Ilham dari sunnah kan? Masih banyak perkara-perkara sunnah yang bisa kita ambil dari kehidupan beliau. Itulah sikap ma'ruf ketika menyikapi orang yang beriman tuh kayak gitu. Jangan kemudian ditolak semuanya seakan-akan beliau itu orang kafir. Beliau tetap orang yang beriman kok. Ya kalau ada salah kan ya wajar. Siapa sih yang kemudian maksum di atas muka bumi ini? Emang ustadzmu maksum? Kan tidak mungkin kan? Ada orang kan tidak sekarang. Kalau ada yang kepleset 1 sudah, ya kan? Ditinggalin langsung mengatakan ini ustadznya ini tidak sunnah, ustadznya tidak berilmu, ustadznya nggak sesuai dengan Nabi lah. Ngerti aja. Hadihi aja mungkin tidak ngerti kok. Membedakan ikhfa sama ikhfa syafawi aja tidak tahu. Sok komentar kayak gitu. Nggak usah gitulah. Ya, nggak usah gitu. Ya. Yang ustadznya aja nyantai-nyantai aja kok, kemudian muridnya kayak gitu, sampai kemudian baru dikeluarkan bangku langsung keluar, kemudian baru diseret bangkunya nggak sesuai keluar. Nggak usah gitu. Ketemu di jalan melengos, nabrak-nabrak taman, nggak usah gitu. Nggak usah gitu. Ya, nggak curhat, saya nggak pernah. Saya orangnya mah sabar ngomong, jadinya riak. Jadi kemudian akhirnya disitulah kita memahami, kalaupun ada sesuatu yang kita tidak setuju dari seseorang yang wajar, itu wajar. Ustadz Arifin Ilham mungkin tidak sunnah dalam masalah zikirnya, tapi masalah ini kan sunnah. Poligaminya sunnah. Alhamdulillah saya dapat contoh ini. Jadi kemudian masih banyak hal-hal yang kemudian kita bisa ambil contoh dari beliau. Jadi barakallahu fikum, itulah sikap kita ketika menyikapi hal-hal yang semacam itu. Jangan menjadi orang, ibu, kalau belajar sunnah itu jangan jadi hakim yang suka memvonis kalau memang tidak mengerti kadar ilmunya. Kalau tidak mengerti kadar ilmunya,
Kadang-kadang ini diperparah ketika yang mengkondisikan umat semacam itu ustadznya. Lah kalau ustadz tuh ngajarin kita membenci orang yang beriman, lah buat apa kita ngaji kalau hati kita akhirnya jadi sakit? Ya enggak? Ya kan? Makanya kemudian kadang-kadang kita malah dapatkan itu sebaliknya, orang itu harusnya dari kasar ketika ngaji jadi lembut. Nah ini malah sebaliknya, asalnya lembut banget tapi setelah ngaji kasar banget. Nah itu ada masalah itu. Ya, jadi di sini saya ingin menyampaikan dulu sebelum saya teruskan, Ustadz kenapa kok ada hadis dhaifnya maudhu juga? Ini berarti Imam Qurtubi tidak sunnah ini ya? Jangan gitu. Jadi ketika Imam Qurtubi menyebutkan ini dhaif dan maudhu, karena pada saatnya ketika beliau menyusun kitab ini, maka beliau mungkin tidak mengetahui ada cacat-cacat pada hadis yang beliau sebutkan. Kalau beliau tahu ada cacatnya, sebagaimana kita hari ini sudah mengetahui cacatnya fulan, cacatnya rawi fulan, pasti Imam Qurtubi menggunakan hadis sahih atau tidak? Pasti. Karena apa? Beliau ulama ahlu sunnah yang dianggap menjadi ulama besar, dan pasti beliau selalu berpihak kepada sunnah. Bukan berarti beliau itu sengaja untuk menampilkan hadis maudhu dan hadis palsu. Jangan sampai di rumah dibanting bukunya, ternyata Masya Allah banyak maudhunya. Itu kesalahan itu. Jadi kemudian bijak-bijaklah ketika kita menyikapi, dan kita harus paham Imam Qurtubi tidak tahu kalau hadis itu ada masalahnya. Lu kok ulama besar kok tidak tahu? Ya wajar dong, memang ulama itu manusia biasa kok. Contohnya saya sebutkan Ibu, nikah tanpa wali. Nikah tanpa wali itu boleh atau tidak boleh? Nikah tanpa wali boleh atau tidak? Saya ketemu nih seorang akhwat, kemudian saya ajak nikah yuk. Terus kemudian dia mengatakan tidak ada wali. Boleh nggak saya kemudian nikah dengan dia? Ya kalau akhwatnya mau ya. Ya kalau akhwatnya tidak mau nggak usah dibahas. Saya ngajak nikah, kemudian ternyata dia tidak menikah tanpa wali, boleh atau tidak? Siapa yang mengatakan tidak sah, angkat tangan. Coba tunjukkan keberanian. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Nggak sah. Sah atau tidak sah? Tidak, karena kan syarat nikah ya. Imam Abu Hanifah itu ulama besar, ya. Salah satu di antara 4 madhab itu salah satunya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu ngomongnya begini, tasluhu lil mar'ati anta tasarraf fi maliha wa kadzalika tasluhu anta tasarraf fi irdiha. Seorang wanita itu ketika dia punya harta boleh mengelola hartanya. Wanita itu boleh nggak mengelola hartanya itu? Jual beli mobil boleh atau enggak? Jual beli minyak boleh atau enggak? Boleh semuanya. Jual beli rumah pun boleh, jual beli permata pun boleh. Harus ada walinya atau enggak? Kalau dia jual rumah harganya 10M, harus ada syarat walinya? Ya, karena apa? Maka kemudian Imam Abu Hanifah berkata, ya kalau wanita saja boleh mengelola hartanya, maka dia lebih berhak mengelola kehormatan dirinya. Wong hartanya saja boleh, apalagi kehormatan dirinya, karena dialah pemilik dirinya sendiri. Berdasarkan kepada pendapat beliau tentang itu namanya qiyasun. Maka kemudian beliau, Imam Abu Hanifah berkata, seorang wanita boleh nikah tanpa wali. Sekarang saya tanya, boleh atau tidak? Loh, baru saja mengatakan tidak boleh. Cepatnya hatimu berubah. Ya Allah, lindungilah saya orang-orang kayak gitu. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Loh, tadi perkataan Imam Abu Hanifah lebih pintar mana? Boleh atau enggak? Enggak. Berarti Imam Abu Hanifah salah? Jawabannya gampang Ibu, tenang. Jawabannya dimulai dari diam dulu, ya. Jadi kemudian Imam Abu Hanifah ketika mengatakan itu tidak merubah posisi hukumnya. Posisi hukumnya tidak boleh bagi seorang wanita menikah tanpa wali. Jadi kalau misalkan saya senang sama seorang akhwat, awalinya tidak ngizinin, ya maaf ya, saya tidak boleh. Nikah lari tidak bisa, nikah kontrak nikah lari tidak bisa, nikah ini tidak bisa, harus dengan walinya. Walinya senang dulu. Makanya kalau kemudian kita senang, nah ke walinya dulu, baru ke anaknya yang benar.
Jadi kemudian ternyata setelah kemudian itu, kenapa kok tidak boleh nikah tanpa wali? Karena Rasulullah secara jelas mengatakan, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Pernikahan mana saja yang terjadi tanpa proses wali yang kemudian meridhoi dan mengizinkan, maka pernikahan itu batal, tidak sah. Jadi kalau ada orang nikah lari itu pada dasarnya tidak sah dia. Kan wali hakim, Ustaz. Wali hakim itu ketika syaratnya telah ditransfer, telah dipindahkan dari wali kemudian ke wali hakim. Kalau tidak ada ya tidak bisa lah ke wali hakim. Lah, pertanyaan kita sama. Apa sih kaitannya dengan buku Anda? Kaitannya pertanyaan kita, loh Imam Abu Hanifah itu apa tidak tahu hadis itu, Ustaz? Ya iya. Kalau beliau tahu hadis itu, mungkin nggak Imam Abu Hanifah menggunakan kias? Ya tidak mungkin, udah ada hadisnya kok. Kenapa Imam Abu Hanifah menggunakan kias, Ustaz? Karena beliau tidak tahu hadis itu. Kalau beliau tahu hadis itu, pasti beliau tidak akan berani mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan perkataan Nabi. Sama dengan di situ. Imam Qurtubi apa enggak tahu nih hadis maudhu? Wong saja tahu, kan ibu baru tahu sekarang. Maka kemudian Imam Al-Qurtubi ketika menyebutkan ini hadis maudhu, ya karena beliau enggak tahu ada beberapa rawi-rawi yang bermasalah. Ibu harus paham ya, kapan sih hadis itu dinamakan dhaif, maudhu, mutharib? Ya ketika pembawa hadis itu ada masalah, itu namanya menyebabkan riwayat itu menjadi tidak sah. Coba contohnya gini. Contohnya kemudian kita mengambilkan ada sebuah hadis Rasulullah SAW tadi ketika tulang-tulang itu berkata salamun alaikum. Salamun alaikum kepada siapa? Yaitu kepada tulang belulangnya. Hadisnya kan dhaif. Maka ini datang pertama kali dari siapa? Rasul. Kemudian disampaikan ke siapa? Ini namanya tobaqat. Tobaqat ini sahabah. Kemudian ada tobaqat lagi namanya tabi'in. Kemudian ada tabaqat lagi namanya tabi'ut tabi'in. Dan kemudian sampai kemudian para imam mazhab atau kemudian ada Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Maka ini namanya adalah, ini namanya apa? Namanya sanad. Kalau kemudian hadisnya namanya apa? Matan. Inti hadisnya atau penjelasan hadisnya namanya matan. Kalau yang membawa hadis ini namanya adalah sanad. Lah biasanya kok bisa dikatakan itu hadis lemah, hadis maudhu? Ya banyak sebab. Mungkin di sininya ternyata katanya dari Umar, padahal dicek Umar tidak pernah kemudian menyampaikan itu. Ada yang mengatakan di sini dari kemudian Atha misalkan, kemudian di sini kemudian dari Ibnu Umar. Ternyata ini sama sini tidak pernah ketemu. Atau kemudian ini hidupnya tahun 40, misalkan 42 Hijriah, di sini kemudian lahirnya 42, di sini meninggalnya 40 Hijriah. Bohong atau tidak bohong? Bohong. Di sini meninggalnya 40 Hijriah, dia lahirnya 42 kok. Dan itulah sebab-sebab penyakit yang menjadikan sebuah hadis akhirnya dikatakan dhaif, lemah, palsu. Ya salah satunya kemudian karena ada masalah di dalam sanadnya. Penjelasannya apa nih? Ini panjang, 1 semester kalau kita sampaikan. Ini panjang, tapi intinya semacam itu. Jadi hadis itu kalau dikatakan hadis yang dhaif, maudhu, itu salah satunya semacam ini keterangannya. Jadi setidaknya saya ingin memberikan mapping, pemetaan supaya ummahat itu mengerti. Kita kembali. Disinilah kemudian kita mengetahui dari pemaparan hadis-hadis yang disampaikan di sini, walaupun hadis ini banyak sekali hadis-hadis yang dhaif, tetapi sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi hanyalah dengan satu faedah di dalam tema ini. Temanya apa? Betapa beratnya sakit yang akan dirasakan manusia ketika mereka itu akan meninggal dunia. Makanya inilah yang menjadikan kita kenapa ketika mendampingi orang yang meninggal dunia, ringankan bebannya seringan-ringan mungkinnya. Makanya sampai kalau nangis keluar dulu dari ruangan ketika ada orang yang akan sakaratul maut. Jangan kemudian membebani dengan perkataan yang memberatkan. Jangan ngomong apapun kecuali ngomong yang baik. Kenapa? Karena beban dia sudah terlalu berat. Jangan sampai terbebani dengan pemikiran yang menambah beban pikirannya. Ya. Jadi kemudian usahakan. Makanya kalau kita mendampingi orang yang sedang akan menghadapi sakaratul maut, jangan ngomong macam-macam. Sudahlah, kita ucapkan apa? Lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Alkin saja sudah. Kalau ada yang nangis, ngomong baik-baik, Dek,
saya tahu kamu seneng, saya cinta banget sama ibu, tapi ibu ini sedang sakaratul maut. Kamu minggir dulu, nangisnya nanti kalau sudah reda tangisnya baru balik. Jangan ngomong yang buruk-buruk, karena Nabi sudah mengingatkan kepada kita, fala taqulu ilal khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan ngomong kecuali yang baik, karena sesungguhnya malaikat itu selalu mengaminkan apapun yang kalian ucapkan. Jangan ngomong masya Allah ibu berat ini pasti ya sakaratul mautnya ya, jadi berat. Jadi ringan saja, ringankan saja. Bacaan Quran saja matikan. Kalau sudah dalam keadaan sakaratul itu matikan, murotalnya matikan, orang yang ngobrol keluar. Betul-betul fokus kita ucapan apa? La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Udah itu saja, tidak usah diganti-ganti. Orang yang membacakan Quran murotal enggak, sudah. Tidak ada perintahnya membacakan Al-Quran. Perintahnya sederhana, talqin dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau sakit, belum sakaratul maut, memang tidak apa-apa. Ibu nyalakan murotal, dengarkan di telinganya suara-suara murotal, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau saatnya orang yang kita cintai sudah mulai nazar, sudah mengatakan, sudah mulai tidak sadar, sudah tidak lagi kemudian paham tentang kondisi sekitarnya, sudah, itu saat yang paling berat. Itu saat yang paling berat. Dan kita bayangkan aja kadang-kadang ketakutan. Makanya orang yang beriman itu menghadapi mayat itu diantara takut dengan harapan. Kenapa kita takut? Ya karena kita takut bagaimana merasakan sakitnya dan bagaimana mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Tapi ada harapan. Kenapa kita berharap? Kalau kita tidak mati, ya tidak akan ketemu dengan Allah, tidak akan ketemu dengan Roh. Dan orang yang benci ketemu Allah, Allah lebih benci ketemu sama dia. Tapi orang itu senang dengan kematian, maka Allah lebih senang untuk ketemu dengan dia. Makanya orang yang beriman menyikapi kematian itu apa? Antara harapan dengan rasa takut. Takut ketika dia membayangkan rasa sakitnya, membayangkan bagaimana mempertanggungjawabkan setiap detail perbuatannya. Tapi ada harapan. Apa harapannya? Saatnya bertemu dengan sedekah kita, bertemu dengan sholat kita, bertemu dengan amal-amal soleh kita, dan itulah jembatan untuk mempertemukan kita, bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disitulah kita paham Imam Qurtubi mencoba untuk mengkondisikan hati, selalu ingat kepada proses kematian, di mana proses kematian merupakan sesuatu yang berat. Mungkin kalau kita berpikir, Ustaz, bagaimana orang yang ketabrak mobil, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi, ketabrak mobil, tes langsung meninggal dunia. Itu sakaratul mautnya kapan? Nah, itu kan pandangan kita. Dimana kita mikir enak banget ya langsung mati, pres kepalanya pecah. Itu kan kita yang kemudian berpikir kayak gitu. Adapun proses sebenarnya, ya yang merasakan siapa? Ya mereka lah. Orang kemudian kena bom rudal itu ibu sut, bleng, langsung kan kocar-kacir tubuh itu. Itu enak ya, kan nggak ada sakaratul mautnya Ustaz. Iya, itu kan menurut kita. Tapi yang pasti sudah jelas bahwasanya wajaat sakaratul mauti bil haq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Allah mengatakan akan datang sakaratul maut, itu pasti sebenar-benarnya akan datang. Tidak ada yang mampu untuk menolaknya. Dan itu pasti setiap orang pasti merasakan sakaratul maut, dan sesungguhnya puncak rasa sakit manusia adalah puncaknya dirasakan ketika sakaratul. Makanya kemarin kan saya berulang-ulang sampaikan kepada ibu, ada nggak orang yang kemudian itu enak sakaratul maut? Tidak ada lah. Walaupun tampaknya hanya kayak cegukan, maka pada dasarnya dia ngerasain sakit. Tapi kita kan kemarin paham kan tanda-tanda iman. Kenapa sih orang yang beriman kok terkadang sakaratul mautnya agak susah? Karena Allah ingin beratkan supaya banyak dosa-dosa dia yang berguguran. Karena apa? Sakaratul maut itu, rasa sakit itu menggugurkan dosa. Itu menggugurkan dosa. Jadi ternyata walaupun Allah terkadang kok memberikan itu rasa sakit, sampai mungkin ibu kita menggenggam tangan kita kuat, sampai akhirnya genggaman itu lemah. Dan lemah, walaupun dia tampaknya merasakan sakit, dan itu terasa tangan kita ketika digenggam erat sama ibu kita, pada dasarnya rasa sakit yang dia rasakan menggugurkan dosa-dosanya ketika dia meninggal dunia. Itulah orang yang beriman, semuanya untung. Sampai dia mati pun masih diberikan keuntungan lebih oleh Allah. Sakit yang dia rasakan itu kemudian ternyata menjadi sebab dihapuskannya dosa.
Bedakan orang kafir. Ada kan orang kafir, kok saya kan ada dulu yang ngomong. Ibu pernah nggak ngeliat Bunda Teresia itu matinya gampang itu? Tahu kan Bunda Teresia? Orang yang diagung-agungkan oleh kalangan-kalangan agama sebelah. Ketika kemudian mereka itu banyak kok orang-orang kafir, dia Kristen, dia Hindu, dia Buddha, tapi kok matinya gampang, tenang, kemudian seakan-akan ngelihat bahagia, harus kemudian memejamkan mata gitu. Kalau ala sinetron ngomong dulu, aku tinggalkan kalian ya, baik-baiklah, itu ala sinetron biasanya. Seakan-akan kok baik, gampang, ya kan kita tahu kan penjelasan hadisnya gimana. Sesungguhnya kalau ada orang yang dimatikan orang kafir kok tampaknya gampang, ya memang Allah ringankan. Kenapa? Supaya nanti dia semakin pedih ketika mereka nanti di akhirat, ketika diadab, untuk merasakan semua dosa-dosanya tidak ada yang gugur, sampai matinya pun digampangkan, supaya dia sebaliknya kelak pada waktu hari kiamat merasakan pedihnya kehidupan ketika disiksa. Disitulah kita paham, Masya Allah, orang yang beriman itu memang selalu lengket dengan ujian dan selalu lengket dengan kesulitan. Itulah orang yang beriman. Karena apa? Itu cara Allah. Kado dari Allah itu tidak selalu cantik sebagaimana kado seorang suami kepada istrinya. Tapi kado dari Allah itu kesulitan dan ujian. Tapi di balik kado itu ada kebaikan yang pasti kita akan petik dalam kehidupan di akhirat. Allah tidak menyuruh kita macam-macam. Allah cuma menyuruh kita satu, sabar. Ya. Makanya itulah kita pahami. Ya. Sekarang mari kita buka, yaitu adalah hadis-hadisnya ini. Coba ditulis Ibu pada halaman 47 sampai halaman ke-49, sampai ada kata untuk selamat tiada terhindar. Sudah lihat? Ya. Sudah? Itu kan ada space kosong ya? Ya, tulis di situ. Rata-rata hadis pada halaman 47 sampai halaman 49 yaitu sebagian dhaif, ada yang maudhu, dan ada sebagian yang tidak ada asal muasalnya. Supaya nanti ketika Ibu kemudian gampang menyeleksi dan memfilternya. Kalau nanti membaca ulang, ya walaupun saya agak ragu ya dibaca ulang, tapi ya tidak apa-apa, ditulis semuanya. Ditulis rata-rata hadis pada halaman 47 sampai 49 ada yang dhaif, ada pula yang maudhu dalam tanda kurung dengan kurung tutup, palsu, dan banyak juga yang tidak ada asalnya. Hadis itu kalau tidak ada asalnya Ibu harus paham loh. Tidak ada asalnya itu lebih ringan mana, hadis maudhu sama hadis yang tidak ada asalnya? Lebih ringan mana? Lebih berat mana? Hadis maudhu palsu dengan hadis yang tidak ada asalnya. Lebih berat. Lebih ringan yang tidak ada asalnya. Hadis yang tidak ada asalnya itu lebih parah daripada hadis maudhu. Kenapa? Hadis maudhu itu masih ada kelihatan rawinya, diperiksa. Kalau hadis tidak ada asalnya, di kitab hadis saja tidak ada. Contohnya yang tidak ada asalnya, contohnya hadis apa? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang beribadah itu, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Itu bukan hadis maudhu, itu hadis tidak ada asalnya. Jadi lebih parah, iyalah lebih parah, tidak ada asalnya kok. Kalau maudhu itu masih bisa dicek. Misalkan di kitab Al-Maudhu'atnya Imam Ibnu Jauzi itu masih bisa dicek. Oh ini maudhu karena ada ini, ada fulan, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Itu hadis maudhu. Tapi kalau tidak ada asalnya, mau dicek di mana? Di hadis tidak ada. Makanya itu siapa? La aslalahu, tidak ada asalnya. Ya, contohnya lagi hadis yang tidak ada asalnya itu apa? Yaitu adalah ketika kita mau menjelang bulan Ramadan, malaikat berdoa, maka tidak akan aku ampuni selama mereka tidak bermaaf-maafan. Maka itu hadis tidak ada asalnya. Ya. Maka kemudian hadis itu tidak ada asalnya. Makanya kemudian akhirnya apa? Lebih parah daripada hadis maudhu. Kemudian kita ambil yang ke-49. Sudah ditulis ya? Ya. Kita baca 49. Kita baca halaman 49. Maka Umar bin Abdul Aziz pernah mengirimkan, ya, yaitu pernah beliau kemudian mengirimkan sebuah tulisan
yaitu adalah amma ba'du, sesungguhnya aku berpesan. Umar bin Abdul Aziz ini adalah salah satu khalifah yang kemudian telah diakui dan telah ditetapkan menjadi khalifah kelima dari Khulafatur Rasyidin. Khulafatur Rasyidin itu berapa ibu? Ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ditambah yang terakhir Umar bin Abdul Aziz, yaitu adalah merupakan cucu dari Asim. Asim ini siapa? Itu merupakan putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Asim bin Umar, yaitu salah satu di antara kakaknya Umar bin Ibnu Umar. Maka beliau menjadi khalifah ini sangat luar biasa dengan kesolehannya dan ketakwaannya, sampai-sampai makmurnya pemerintahan ketika dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, sampai-sampai tidak ada orang pada saat itu menjadi mustahik zakat. Tidak ada yang menerima mustahik zakat. Jadi sampai pembagian korban pun susah untuk dikasihkan ke siapa, karena semuanya sudah kecukupan. Bahkan saking bertakwanya Umar bin Abdul Aziz sampai diterangkan di dalam kitab-kitab sirahnya para ulama, bahwasanya pada saat ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala beliau menjadi khalifah, sampai serigala saja tidak mau menerkam domba. Karena apa? Karena keberkahannya pemerintahnya Umar bin Abdul Aziz. Serigala nggak mau nekam domba, Masya Allah. Ya apa? Karena tidak mau kemudian itu, karena saking barokahnya pemerintahan saat itu, Masya Allah. Itulah pemimpin kalau sudah menjalankan syariat Allah, sudah menjalankan sunnah nabinya, dia bertakwa, Allah akan berikan keberkahan bagi penduduk negeri tersebut. Ya. Maka kemudian kapan? Lihat apa yang terjadi setelah kemudian Umar bin Abdul Aziz meninggal. Tepat ketika malam Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, maka kemudian seorang penggembala di tengah padang pasir tiba-tiba melihat serigala menerkam domba, menerkam kambing. Kemudian dia berkata, ini pasti ada peristiwa besar. Dan ternyata pada malam itulah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Makanya kemudian serigala kembali lagi menerkam domba, menerkam kambing. Setelah kita lihat, Masya Allah, betapa ketakwaan itu bisa merubah banyak keadaan. Jadi makanya Masya Allah, kita membutuhkan pemimpin yang bertakwa. Dan pemimpin yang bertakwa itu indikatornya bukan hanya mereka sholat, bukan hanya mereka haji, tapi indikator pemimpin yang bertakwa yaitu adalah menjalankan kitabullah dan sunnah, dan mereka menjalankan semua perintah-perintah yang termaktub di dalam kitabullah dan sunnah. Sekarang kembali kepada bukunya. Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan dia pernah menulis surat kepada beberapa orang sahabatnya. Dia berisi nasihat, amma ba'du, sesungguhnya aku berpesan kepada sekalian, bertakwalah kepada Allah, senantiasa takut, dan jadikanlah takwa dan sikap warok sebagai bekal kamu sekalian. Warok itu apa ibu? Warok itu menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat, itu namanya warok, ditulis. Warok itu menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat, itu dinamakan warok. Maka kemudian di sini kita mendapati bahwasanya Umar bin Abdul Aziz menceritakan tentang sebuah riwayat yang menggambarkan tentang kejadian tentang malaikat maut. Malaikat maut adalah malaikat mencabut nyawa. Sebenarnya ibu, saya tidak terlalu ingin mendalam menyampaikan tentang riwayat ini, karena pada dasarnya riwayat ini juga sama, tidak ada asalnya. Tapi yang tidak apa-apa, kita baca secara globalnya saja. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya malaikat maut yang dititipin oleh Allah untuk mencabut setiap nyawa manusia. Ya. Makanya kemudian beliau menyampaikan bahwasanya takutlah kalian kepada kematian dan takutlah kalian kepada malaikat maut. Itu yang ingin disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Walaupun keterangan ini memang belum berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Maka di antara firman yang bisa kita jadikan renungan dari ucapan yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, yaitu adalah fa kaifa idza tawafathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Maka bagaimana keadaan mereka malaikat maut ketika mencabut mereka nyawa mereka, seraya mereka memukul muka mereka dan punggung mereka. Maka di sini diterangkan malaikat maut itu memukul dengan cambuk api. Jadi artinya ini kepada siapa? Ini adalah orang-orang yang mereka senantiasa mengikuti apa yang dibenci oleh Allah dan mengikuti orang-orang kafir. Ya. Jadi orang-orang yang mengikuti orang kafir
Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr. Ini surat Muhammad ini harus paham. Ini berkaitan tentang juga yang kita harus paham. Orang-orang munafik itu mereka mengatakan sanuti'ukum fi ba'dil. Kita akan mentaati kalian, padahal mereka itu adalah orang-orang yang membenci Al-Qur'an. Siapa yang membenci Al-Qur'an? Salah satunya orang kafir. Buka surat Muhammad. Surat Muhammad 25, 24, 25, 26. 20, 25, 26, 27. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Teruskan. Sesungguhnya orang-orang yang berdalih kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah. Jadi bukan hanya Yahudi, sebenarnya Yahudi dan Nasara. Dzalika bi annahum karihu ma dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr. Jadi jangan main-main loh ngikutin orang kafir, itu tidak perkara ringan di hadapan Allah. Jadi kemudian kita harus paham, ini loh ayatnya yang menjadi renungan bagi kita. Teruskan. Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat mau mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka dengan cambuk api. Jadi kemudian mengikuti orang kafir itu bukan perkara yang ringan. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum wa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Itu tidak main-main loh. Nanti kalau kamu mati, tepat ketika kamu mati dicabut itu langsung dipukul sama malaikat maut. Saking bencinya malaikat maut sama orang yang dohirnya Islam tapi kok malah ngikutin orang-orang kafir. Kok mereka ketawa-ketawa ya di dunia. Emang gitu. Ya kalau kemudian kita bersama Al-Quran, ibu maaf ya, kalau hidupku dan hidupmu bersama Al-Quran, maaf ya, kita tidak akan pernah memilih pemimpin yang tidak pernah dipilih oleh Al-Quran, ya atau tidak? Karena orang yang bersama Al-Quran itu pasti mulia. Ya, malam diturunkan Al-Quran jadinya apa? Lailatul Qadar. Bulan diturunkan Al-Quran bulan Ramadan, bulan yang paling mulia di antara 12 bulan. Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad. Makanya orang yang bersama Al-Quran dia pasti bahagia, dan orang yang berani meninggalkan Al-Quran dia pasti celaka. Kalau tidak di dunia, tidak lama kok mati, sebentar lagi kamu kejang-kejang mati. Allah mengatakan fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan ingat loh, Allah itu kemudian tidak pernah menyelisih apapun yang dia ucapkan di dalam kalam kitabullahnya. Tidak boleh main. Malaikat maut, ya. Dan malaikat maut itu betul-betul benci. Ingat, malaikat maut itu akan memperlakukan ruh ketika dicabut itu. Kalau dia betul-betul melakukan dosa besar, itu sampai ketika baru dicabut saja kemudian perlakuannya sudah beda. Ada lagi yang kayak gini, Ustaz? Ada. Buka surat An-Nisa 97. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimanakah kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Di situ sampai kita mendapati perlakuan malaikat maut kepada manusia itu berdasarkan kepada sikap hidupnya ketika dia masih diberikan kehidupan. Semakin dosanya besar, kemunafikan, kekufuran, ya semakin berat perlakuan malaikat maut itu. Kenapa? Berdasarkan amalnya. Ayat yang ke-97 surat An-Nisa menceritakan siapa orang yang tidak mau hijrah. Itu ternyata mereka itu dicecar oleh para malaikat. Kenapa sih kalian itu tidak berhijrah?
Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kenapa sih kamu, bumi Allah itu kan luas, kenapa nggak hijrah aja? Tuh dicecar itu. Jadi baru mati aja udah dicecar oleh malaikat maut. Loh, kamu itu ngapain? Kok bisa mati di barisan kaum musyrikun? Karena apa? Ada sahabat yang tidak mau berhijrah kan ibu. Kemudian dia tetap tinggal di kota Mekah sampai akhirnya ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang musyrikun, orang-orang itu dipaksa untuk memerangi Nabi. Kenapa? Mereka tinggal di Mekah karena tidak mau hijrah. Mati di barisan kaum musyrikun. Allah turunkan ayat ini untuk memperingatkan. Nggak main-main. Iya, nggak main-main lah. Makanya kemudian ketika kita membayangkan malaikat maut akan memperlakukan kita, ya bayangkan ketika kamu menghormati Allah, maka malaikat pun akan menghormati dirimu ketika pulang kepada Allah. Tapi ketika hidupmu tidak pernah menghormati Allah, jangan harapkan para pesuruh-pesuruhnya Allah akan menghormati dirimu sebagaimana kamu tidak pernah menghormati Allah dalam hidupmu. Ya, itulah yang kemudian kita pahami betapa malaikat maut itu merupakan satu makhluk yang penuh dengan ketakutan ketika membayangkannya, karena berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh malaikat maut. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada kan? Saya insya Allah tahu lah. Aku tahu apa yang kau mau. Jadi barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.